Bro, selamat datang di channel Trejo Zone dan selamat datang kembali di sesi bahas Trejo. Oke, jadi ini kelanjutan dari part sebelumnya. Sebelumnya kan gue bahas urutan kekayaan member Trejo berdasarkan latar belakang keluarganya kan. Nah, sekarang bakal gue urutin berdasarkan individu. Jadi biar orang-orang tuh tahu mereka tuh kaya bukan semata-mata karena keluarganya doang, tapi juga karena usaha mereka sendiri. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Kalau berdasarkan kekayaan individu, menurut gua Yedam urutan pertama. Alasannya udah jelas banget. Sebelum Yedam debut bareng Treasure, Yedam ini udah terjun ke industri musik dan hiburan tuh sejak umurnya masih 5 tahun. Jadi waktu kecil dia itu udah ngasilin uang dari rekaman lagu, dubbing, terus dia juga sering muncul di reality show gitu. Apalagi Yedam ini pernah jadi runner up di ajang Survival K-pop Star, dan karena itu popularitasnya makin naik sehingga dia tuh sering diundang-undang ke berbagai acara. Ditambah lagi sebelum Treasure resmi debut, Yedam ini udah debut solo duluan dengan singlenya Well. Terus lagunya itu berhasil mencapai urutan ke-10 di World Digital Song Sales itu, dan urutan ke-94 di Billboard K-pop Hot 100 Korea. Dan gak lupa juga Yedam ini adalah seorang composing idol yang namanya udah ada di Komka. Jadi setiap penulis, komposer, arranger, dan musik publisher itu bakal dapat royalti dari hak cipta lagu yang dia produksi. Dan kalau nggak salah penggunaan musik atau lagu dari luar Korea itu bakal dapat royalti yang jauh lebih gede. Dan karena gue nggak tahu pasti berapa royalti yang didapetin Yedam, gue contohin aja nih Bang Naga, si pemilik royalti tertinggi, kurang lebih 800 juta won atau sekitar 10 triliun per tahunnya. Sedangkan kalau kata Bang Hanbin, royaltinya per bulan itu bisa setara dengan 2 harga mobil impor cuy. Dan dari situ ya kita udah bisa tebak lah ya kira-kira berapa penghasilan anak-anak Trejo yang hobinya nulis lagu, walaupun belum segede-gede sampai-sampainya. Dan menurut beberapa sumber, kekayaan bersih Bapak Bang Yedam ini diperkirakan sekitar 1,5 sampai 5 juta USD atau sekitar 22 sampai 74 miliar rupiah pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 ini udah sekitar 68 juta USD, dan itu sekitar 1 triliun anjing. Gila, kekayaan bersihnya nembus triliunan. Lanjut, di urutan kedua ada ibu kita tercinta, Chae Hyunsuk. Jadi sebelumnya sekitar tahun 2018 ternyata Hyunsuk ini pernah jadi model, cuy. Dia tuh jadi model sebuah brand pakaian olahraga dan aksesoris Jepang. Ya, mereknya Beskente. Gue nggak tahu gimana pronounce-nya. Terus dia juga pernah jadi cameo di YG Future Strategi, collab bareng seniornya, dan dia juga jadi salah satu penulis liriknya. Plus yang baru-baru ini dia juga punya variety show sendiri bareng Jihoon yang merupakan salah satu programnya Napidi. Dan yang terakhir, ya kita udah nggak heran ya kenapa nih anak tajir banget. Ya karena kita tahu Hyunsuk ini juga merupakan seorang composing idol yang royaltinya terbilang cukup gede, dan juga dia tuh termasuk the one of the richest rapper. Gue sih belum tahu pasti berapa jumlah royalti yang dia dapat per bulan ataupun per lagu. Yang pasti orang-orang yang namanya udah masuk di Komka udah dipastiin mereka tajir-tajir. Sekali lagunya dipakai dia udah dapat cuan cuy. Apalagi katanya kalau yang nulis tuh seorang composing idol, biasanya biaya hak ciptanya tuh jelas akan naik. Dan dari beberapa sumber yang gue dapet, network atau kekayaan bersihnya Hyunsuk ini diperkirakan sekitar 1 sampai 5 juta USD atau sekitar 14 sampai 74 miliar rupiah di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2022 udah mencapai 16,5 juta USD atau senilai 244 miliar rupiah. Dan ya tentu saja sebagian juga didapetin dari kegiatannya dia bareng Treasure, mulai dari penjualan album, promosi, konser, variety show, dan lain-lain. Next, di urutan ketiga ada Yoshi-kun. Kayaknya gue gak perlu panjang lebar ngejelasinnya. Sama kayak Yedam dan Hyunsuk, Yoshi ini juga salah satu produser andalannya Treasure. Ya kalian juga udah tahu kan kalau hampir semua lagu-lagu di Treasure itu ada campur tangannya para rapper lain ini. Dan seperti yang kita tahu, Yoshi juga punya lagu ciptaannya sendiri yang dirilis secara resmi. Bahkan lagu itu dipakai jadi ending songnya anime Black Clover. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, sekali lagu lo dipakai lo bakal dapet cuan cuy. Dan menurut sumber yang gue dapet, network Yoshi itu sekitar 1,5 juta USD atau sekitar 22 miliar. Dan di tahun 2021 udah sekitar 5 juta USD atau 74 miliar. Sedangkan kalau untuk di tahun 2022 sendiri gue belum dapat infonya, tapi menurut gue pastinya bakal lebih gede sih. Terus di urutan ketiga ada Haruto. Ini udah pernah gue bahas juga di videonya dia kemarin. Haruto tuh waktu umur 16 tahun dia merupakan idol termuda yang namanya udah terdaftar di Komka. Jadi ya nggak heran ya kalau masih muda dia udah dapat penghasilan gede. Ya sebagian besar dari royalti nulis lagu. Tapi nggak cuma itu, tentu saja sebagian penghasilannya juga dari kegiatan-kegiatannya dia bareng Treasure. Dan diperkirakan kekayaan bersihnya Haruto tuh sekitar 1,5 juta dolar atau sekitar 22 miliar rupiah. Dan menurut beberapa sumber lain, network
Haruto tahun 2021 itu 1,5 sampai 25 juta dolar, dan di tahun 2022 udah mencapai 3 sampai 4 juta USD atau sekitar 44 sampai 59 miliar rupiah. Oke, selanjutnya di urutan kelima ada Asahi. Jadi Asahi ini juga termasuk salah satu dari 5 member Treasure yang namanya udah ada di Komka. Ya, kalian tahu kan, mereka berlima ini emang produser handal di Treasure. Dan lagi-lagi gue sampaikan ke kalian, penghasilan seorang lirikis, arranger, dan komposer itu lumayan gede loh, tergantung dari jumlah lagu yang dia produksi. Dan kita tahu Asahi ini juga punya satu lagu ciptaannya sendiri yang dirilis secara resmi. Lumayan lah ya, baru satu lagu aja udah bikin Asahi nerima pendapatan bersih sekitar 2 sampai 2,5 juta USD di tahun 2021. Dan menurut beberapa sumber, network Asahi tahun 2022 itu sekitar 1 sampai 5 juta USD. Oke, selanjutnya ada Bapak Jiun. Kalau menurut gua, Jiun ini orang yang paling sering muncul di variety show, ya nggak sih? Dan aktivitas solonya juga lumayan banyak. Salah satunya ini yang jadi MC di Kigayo bareng Sungchan sama Yujin. Dan menurut gua, gaji MC-nya udah pasti gede sih, karena jangka waktunya juga lumayan lama. Tapi walaupun begitu, penghasilan terbesarnya tetap dari aktivitasnya bareng Treasure sih, kayak endorse, album, konser, dan lain-lain. Dan diperkirakan pendapatan bersih Jiun itu sekitar 2,5 juta USD atau sekitar 37 miliar rupiah, dan pastinya akan terus bertambah. Next, di urutan ketujuh ada berempat nih, Junkyu, Jongwon, Jongwoo, sama Masiho. Sebenarnya yang gue gabung-gabungin gini tuh karena gue bingung mau mau ngurutinnya kayak gimana, mana yang di atas mana yang di bawah, gue bingung, jadi makanya gue gabungin aja. So kalau untuk Junkyu sama Jongwon sendiri, seperti yang kita tahu, mereka dulunya adalah seorang aktor, model, dan bintang iklan. Dan kalau nggak salah mereka berdua juga satu perusahaan dulunya, kayak semacam perusahaan yang menaungi aktor-aktor dan model-model cilik gitu. Dan menurut gue, walaupun mereka masih anak-anak, tapi yang ngajak kerjasama tuh merek-merek produk terkenal, woy, yang udah pasti bayarannya juga mahal. Sedangkan kalau Jongwoo, dia tuh 11-12 sama Jiun. Dia juga lumayan sering diundang ke acara-acara TV gitu, kayak The King of Mars. Terus yang bareng Jiun juga, gue lupa nama acaranya apa. Terus yang ini juga, ya lumayan lah buat nama-nama uang jajan. Sedangkan kalau Masiho, dulu waktu kecil juga sering masuk TV Jepang. Terus dia juga pernah jadi cameo di musik videonya Angmu. Jadi ya kalau ditotalin sama penghasilan mereka di Treasure sekarang, pastinya bakal banyak banget sih. Secara kegiatan-kegiatannya Treasure tuh padat banget, otomatis duit mereka juga ngalir terus, ya kan. Dan ngomongin soal penghasilan, Junkyu dan Jongwon sendiri itu punya kekayaan bersih sekitar 1,5 juta USD, sedangkan Jongwon sama Masiho sekitar 1 sampai 1,5 juta USD, dan diperkirakan akan terus meningkat. Dan selanjutnya di urutan terakhir ada Jaek sama Doyoung. Jadi jangan ngamuk dulu, gue taruh mereka paling akhir tuh bukan berarti penghasilan mereka paling rendah. Wih, salah besar rendah. Mereka berdua ini punya kekayaan bersih 1 sampai 5 juta USD, setara 14 sampai 74 miliar cuy. Dan pastinya sebagian besar pendapatan mereka ya didapetin dari partisipasi mereka sebagai anggota. Nah, alasan gue taruh mereka terakhir itu ya sama kayak sebelumnya. Gue juga nggak dapat cukup info tentang karir mereka sebelumnya. Contohnya kayak si Junkyu. Junkyu tuh networknya sama kayak mereka, 1,5 juta USD juga. Tapi karena gue tahu dulunya dia aktor, model, bintang iklan, makanya gue taruh dia di urutan ke-7 bareng Jongwon gitu. Jadi sebenarnya penghasilan anak-anak Treasure itu ya rata-rata 1,5 jutaan, 1 sampai 5 jutaan. Sedangkan kalau untuk Yeram sama Hyunsuk ini kenapa bisa banyak banget gitu? Ya karena ya kayak yang gue bilang tadi, semakin banyak lagu yang lo produksi dan semakin banyak juga orang yang pakai lagu lo, ya semakin banyak juga penghasilannya. Oke, udah semua kali ya. Jadi ini tuh urutan kekayaan member Treasure berdasarkan kekayaan bersih yang mereka dapat dari kerja keras mereka sendiri ya. Tapi di sini gue ingetin lagi, urutan ini tuh cuma menurut pendapat gue aja, bukan berarti yang gue taruh di urutan sekian lebih kaya ketimbang yang di urutan sekian. Jadi di sini tuh gue ngurutinnya ya berdasarkan network dan pengalaman karir mereka sebelumnya, dan bisa aja berubah-ubah, yang di atas jadi di bawah jadi di atas. Yang intinya kita tuh nggak ada yang tahu seberapa besar jumlah kekayaan mereka yang sebenarnya. Bahkan info data-data mereka yang kesebar di internet itu nggak 100% benar, malahan beda sumber, beda infonya juga. Kau nggak usah terlalu percaya banget gitu ya. Gue juga nggak maksa kalian buat percaya sama konten-konten gue, karena gue juga nggak percaya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke siapapun bisa salah kan ya. Ya gitu deh pokoknya. Intinya kalian jadilah penonton yang bijak gitu, jangan ditelan mentah-mentah infonya. Kalau nggak tahu gue kasih tahu, gue nggak tahu atau gue salah ya lo benerin. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.